merubah kodrat Rizky maksudnya segala macam lah dengan bentuk perempuan misalnya Kak. Nah jadi akhirnya orang tua seiring waktu itu orang tua menerima sih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang kembali di Shaka Pot Show. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan sosok yang sangat inspiratif guys. Kenapa aku bilang inspiratif? Karena pencetak dari model. Ini pencetak model Bangka Belitung, putra asli, putra daerah Bangka Belitung yang sudah menciptakan banyak banget model-model ternama bahkan terbaru guys. Salah satu anak didik beliau nih menyabet juara 1 se-Indonesia, mengalahkan banyak banget model-model cantik yang ada di Indonesia. Siapakah dia? Hari ini akan kita kupas tuntas di Shaka Pot Show bersama Rizky Tanlar. Ya, hari ini Rizky Tanlar bakal buka-bukaan ngobrol bareng kita guys hari ini. Tapi sebelum kita tanya dulu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Kak. Alhamdulillah. Kakak apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih Ki sudah datang ke sini dari sekian banyak kesibukan kau. Oh ya Ki, yang pertama kali ku tanya Ki. Seorang Rizky Tanlar akhirnya dengan segala macam pilihan hidup yang pacak kita pilih, ngapa kau memilih menerjunkan hidup kau atau mendedikasikan hidup kau di dunia model? Ini cerita sedikit ya Kak. Jadi memang Rizky dulu tuh banyak nih bakat apalagi digawe kata orang Belinyu. Dari nari, dari make up segala macam, dan akhirnya ketika Rizky bikin agency, bikin manajemen tuh tertarik nih ke dunia. Karena Rizky emang dari kecil tuh suka ngeliat kalau orang dulu tuh putri-putri Indonesia Kak. Jadi kayak tertarik dunia model, cuman belum berani Kak untuk mengeksplor diri kan. Akhirnya seiring berjalan waktu suka nengok model-model, akhirnya tertarik nih. Oh kayak model nih belum ada nih di Belinyu juga kan Kak. Dan Rizky pikir pangsa pasarnya baca dipakai di Belinyu. Akhirnya Rizky harus fokus ke model kayak biar lebih berkembang. Benar, karena sebelum ini pernah juga kan jadi konten kreator. Iya, benar. Kalau tidak salah dulu siapa nama ya? Keluarga Bik Mai. Kami bikin Keluarga Bik Mai. Keluarga Bik Mai bener. Sempet ngetop dulu kak pakai hijab ya dak yo. Kagorot bener. Agi inget dah guys. Nanti kutunjukin video-video. Agi ada video. Agi ada. Nanti di slide berikutnya kutunjukin video-video konten Rizky Tanlar yang sebelumnya. Wak ngomel menyoge galak dak keluar jatak gawe ya. Babuko maling ikut yati sana pekak ku dak marah ya bajak aja kayak muna naik batang yang kau tidak tahu apalah. Oke Ki, dari sekian pilihan yang kau pilih tadi, mulai dari konten kreator sampai akhir jadi mua juga, terpilihlah sekarang menjadi model. Pasti banyak dong suka duka Ki. Banyak Kak. Karena saya juga kan mengikuti nih sosmed kau. Ternyata tidak sedikit juga loh Ki yang ngehujat kau. Benar Kak. Macam mana tuh jadi Ki tanggapan kau nih? Karena menurut Rizky ya Kak, karena kan membuka model apalagi untuk wilayah Belinyu nih Kak. Yang awal kan Rizky kan emang membuka Tanlar tuh lahirnya di Belinyu. Dengan keadaan Belinyu yang orang masih mikir kalau menjadi model tuh pakai juk seksi, pakai segala macam yang berkaitan dengan hal-hal dewasa lah Kak. Tapi pikir Rizky adalah apa ya? Nah inilah momen untuk anak-anak tuh pacak maju Kak. Tidak hanya di orang-orang Belinyu lebih tahu fashion, orang-orang Belinyu bisa kayak contoh Rizky pernah membawa beberapa anak Belinyu yang ke Jakarta. Maksudnya mereka ada wadah Kak untuk mengeksplor diri di orang di model nih. Jadi tidak hanya cuman kayak menurut Rizky sih sesuatu yang segar lah Kak di Belinyu nih. Biarpun banyak hujatan luar biasa Kak hujatannya. Kalau ngomong hujatan tuh Rizky pernah dikasih anak tuh pernah dikasih dalam satu sekolah nih Kak, pernah ada anak yang dikasih ndak usah masuk ke Tanlar deh waktu awal-awal nih, ndak usah masuk Tanlar tuh nanti Ika pakai juk seksi segala macam ngejet nama sekolah. Banyak tuh Kak awal-awal. Itu dari pihak sekolah? Dari pihak sekolah, sempat ada didukung. Sampai ada juga dari pihak orang tua yang nyerang ke Rizky, oh anak ada boleh
jangan anak kan anak sendiri nih Kak yang datang ke Rizky. Anak jangan dikasih untuk masuk ke Tanlar. Jangan Rizky misal ada anak saya datang ke Tanlar, jangan diterima ya nanti takutnya nanti anak nih jadi liar segala macam. Lah padahal kan itu sebuah Rizky pun ngejadikan anak-anak model kan bukan untuk hal-hal yang negatif Kak. Justru mereka yang suka-suka foto, suka-suka yang bergaya, suka outfit yang kayak trendy-trendy yang sekarang kan justru inilah momen wadah Kak, untuk jadi model. Menurut Rizky Kak menanggapi ya itu sebagai batu loncatan basic Kak. Tapi dari kukutip dari omongan kau tadi, ada yang maksudnya kayak orang tua yang mereka saya bilang nanti kalau anakku datang ke tempat kau jangan kau terima, macam tuh. Tuh jadi kau bersikap macam mana? Akhirnya apakah kau tetap menerima anak itu karenanya datang ke tempat kau, ataukah akhirnya kau oke ku ikutin apa kata orang tua kah? Rizky balik lagi ke anak sih Kak, balik lagi ke anak. Kak macam mana nih? Kau nak tetap dengan orang tua kau atau nak maju? Kalau misal tapi balik lagi ke Rizky Kak, segala sesuatu itu udah pacak berkembang kalau ada support orang tua. Apalagi kan model Kak, nak butuh duit, ikut lomba, ikut bikin baju segala macam. Kalau ada orang tua, ya udah pacak. Jadi minta tolong diomongin ke orang tua atau bila perlu kadang tuh Kak Rizky yang datang nih untuk orang tua ngejelasin bahwa model tuh udah kayak ini loh, kami ini udah yang vulgar, yang karena saking kau ngebela si anak nih tadi Kak, pengen ngembangin bakat tapi tidak dapat support dari orang tua. Kau tahan nih jadi nyamperin orang tua nih. Ada beberapa yang dulu tuh Rizky datang ke orang tua minta izin langsung nih anak supaya biar anak ini berkembang. Kami ini istilah kata orang nih berjanji ke orang tua bahwa kami ini tidak bakal macam-macam, tidak bakal aneh-aneh, tidak bakal berlebihan nanti jadi model macam itu sih Kak. Tapi dari semua kejadian tuh pasti ada juga dong orang tua yang misalnya malah sengaja ada dak nih. Ini lebih ke pertanyaan sih Ki, kayak ada dak orang tua yang datang ke tempat kau bahwa anak tolong didik anakku jadi model karena kelihatan ada bakat. Banyak sih Kak. Banyak juga berarti yang macam tuh. Maka tuh Rizky mikir Kak sekarang nih kalau kemarin tuh Rizky bertahan misal 2 orang yang hujat tapi ada beberapa orang yang nak percaya menitipkan anak ke Rizky lebih fokus ke anak yang nak tadi Kak. Maka tuh Tanlar tuh banyak bertahan sampai sekarang tuh mungkin karena tuh Kak, karena Rizky lebih mikirkan orang-orang yang support dibandingkan orang-orang yang menjatuhkan mental Rizky. Iya, karena memang tidak sedikit sih guys, karena aku juga pernah bantu di acara Tanlar Session 2 apa? Yang di Dubai Cafe yang sekarang jadi Dubai Cafe Season 2 ya. Itu banyak banget berita-berita miring lah yang sampai segala macam lah intinya. Setiap acara Tanlar dari mulai season 1, season 2, season 3 pasti setelah itu ada pro kontra. Cuman Rizky Bain enggak terlalu nak klarifikasi Kak. Cuman ke puncak itu pas acara Tanlar season 3. Yang kemarin yang sempat viral tuh Kak, yang sampai Kak Dani pun bikin video klarifikasi di Facebook kan. Itu tuh yang benar-benar Rizky marah karena menyangkut kalau Rizky ya Kak, misal bahas masalah Rizky tidak masalah. Kayak misal contoh nih ikan ngatur Rizky misal kayak tanda kutip bencong atau segala macam Rizky tidak masalah. Tapi kalau menyangkut menyerang Tanlar, Rizky marah loh Kak, karena ini kan tanggung jawab Rizky nge-branding Tanlar. Susah payah dari suka duka tiba-tiba datang orang-orang yang menghancurkan kredibilitas Tanlar nih, itu yang Rizky gak suka Kak. Jadi kalau misalkan orang-orang lah menyenggol masalah Tanlar nih, Rizky sensitif Kak. Maka sempat Rizky tidak sesuai nih kayak orang-orang termasuk di Blinyu Kak. Rizky ada beberapa orang yang tidak sesuai dengan Rizky, jalan Rizky ya sempat berkelahi. Sempat berkelahi ke beberapa orang di Blinyu nih gara-gara menyinggung atau menyenggol Tanlar nih. Karena Rizky mikir Tanlar ini kan banyak orang yang terlibat di dalam. Kak. Jadi kalau misalkan Ika ngerusak Tanlar nih, bukan ngerusak Rizky ya, ngerusak orang di dalam. Kayak yang season 3 kemarin kan sampai menyenggol masalah baju kami terlalu seksi, sampai kata-kata tuh yang sebenarnya nih Kak, yang pas itu kan inbox Kak ya. Inbox tuh ada yang lebih parah Kak, sampai orang tuh bilang, orang-orang macam kau ini tidak pantas, nanti bakal masuk neraka jahanam deh. Inbox Kak, tapi tidak ada Rizky post Kak, karena tuh menyangkut Rizky pribadi kan. Kalau masalah
masalah neraka jahanam segala macam itu urusan rezeki. Tapi kalau misalkan lah kayak, "Iyo, kau nih ngebawa anak-anak pergi seksi, orang tua ndak marah yo. Orang tua ndak tahu ya bawa anak sampai telanjang macam itu. Lah maksudnya kan ndak dosa sampai kayak tuh, Kak. Jangan dilebih-lebihkan. Karena kalau misal orang tua ada support, ndak mungkin Nggak juga mungkin. budak tuh sampai ke atas Benar, panggung. benar, Kak. Benar ndak? Benar. Oke Ki, menurutku sih Ki, tanggung jawab kau yang paling besar itu saat orang tua menitipkan anaknya dan kau berjanji untuk tidak akan macam-macam. Karena nih anak kebanyakan anak-anak yang kau kan lengkap aseku ya, dari yang paling kecil yang paling kecil usia berapa? 4 tahun, Kak. 4 tahun. 4 tahun. Yang paling dewasa? Yang paling dewasa 18. 18 tahun. Ah, apalagi di usia 18 tahun nih Ki. Benar sih, Kak. Cewek usia 18 tahun dititipin ke Kak, apalagi sampai kebawa ke Jakarta, dan orang tua percaya, bagiku itu luar biasa Ki. Karena kalaupun saya jadi orang tua, saya belum tentu bisa Ki menyerahkan anak gadisku bawa ke Jakarta aku tanpa ngikut, istilah macam itu. Jadi menurutku satu apresiasi Kak yang memang harus Kak syukuri dari orang tua itu ada mereka mempercayakan anak Kak bawa. Dan saran Mbak Isi jangan sampai itu lecet. Rizky Tanlar ini berdiri mulai kapan? Tanlar manajemen tuh ini panjang kisah, Kak. Kalau ngebahas masalah Tanlar ini panjang. Awal kan Rizky itu nama bukan Rizky Tanlar kan, Kak. Nama asli pribadi Rizky pun bukan Rizky Tanlar. Nama Rizky itu Rizky Pratama asli, Kak. Jadi pas tahun 2016 Rizky ngerubah nama jadi Rizky Tanlar. Nah, seiring berjalan waktu tuh adalah kami ini sering ikut model nih. Dulu tuh masih Sebentar. Tanlar nih apa? Tanlar. Rizky Pratama. Rizky Pratama. Jadi Rizky Tanlar. Nah, Tanlar nih apa? Jadi Rizky... Ada enggak? Maksudnya inspirasi nama Tanlar itu apa? Kalau ku nih kayak Dani Ahjam. Dani itu memang nama kecilku. Nama kecilku. Ahjam itu adalah Ahmad Jamil. Nah, akhirnya akhirnya nama sosmedku kebanyakan Dani Ahjam. Nah, ini Rizky Pratama ke Rizky Tanlar. Nah, Tanlar itu apa? Ada sejarah ada? Tanlar tuh singkatan dari talenta liar sih, Kak, sebenarnya. Karena kan Rizky dulu talenta bebas, nggak diatur segala macam. Jadi Tanlar tuh talenta liar kepanjangan. Rizky Tanlar, manusia bernama Rizky yang bertalenta liar. Ya dak yo. Oh, oke. Nggak diatur. Maksudnya pergi ke make up, pergi nari-nari, model-model segala macam jadi gawe. Jadi kan liar talenta. Oke, kita lanjutkan. Kita kembali lagi ke kisah Tanlar tadi. Jadi 2016 tuh kami ini ada kawan-kawan nih, Kak. Rizky ada grup. Jadi bikinlah nama Tanlar Team dulu. Kami ngikut lomba. Orangnya cuma orang 7, Kak. Itulah orang. Jadi Tanlar Team tadi kemana-mana ngikut lomba ke Pangkal. Pakai motor, Kak. Naik lomba bus. Apa nih? Lomba model? Lomba fashion show, lomba nari. Agak bebas nih, Kak. Tanlar tuh. Naik bus pergi ke Pangkal. Orang-orang 7 tuh lah, Kak. Jadi sudah tuh pas tahun 2018 Rizky pindah ke Jakarta, sempat pindah ke Jakarta Kak 2018, terus 2019 balik lagi ke Bangka. Terus mikir nih, karena Rizky tidak pacak ninggalkan dunia seni nih kayak Kak, karena mungkin kita nih mengalir darah seni nih, Kak. Jadi akhirnya bikin apa ya supaya generasi Belinyu nih ada wadah nih, Kak. Dilihat-lihat kan Belinyu nih kurang tempat anak-anak, Kak, untuk berwadah nih untuk mengembangkan bakat. Akhirnya Rizky bikinlah Tanlar Manajemen pada satu. Tanlar Manajemen tuh kelas ada tari, kelas modern dance, kelas modeling. Nah, jadi pas seiring berjalan waktu nih, kok ternyata COVID, Kak, 2020. 2020 kan COVID. 2019, 2020 kan COVID. Itu tuh lah mulai sedikit-sedikit, Kak, anak. Awalnya pas pertama dibuka Tanlar Manajemen tuh banyak nih anak. Banyak masuk, karena kan pertama di Belinyu nih, Kak. Maksudnya ada kelas nari, kelas model, segala macam. Banyak nih anak. Oh, jadi manajemen Tanlar ini bukan hanya modeling awalnya? Bukan, Kak. Bukan. Jadi banyak nih. Udah tuh akhirnya dititiplah anak-anak kan banyak. Nah, ternyata COVID-19. Akhirnya ada anak-anak yang berhenti segala macam. Akhirnya dikit nih anak-anak. Tinggal sedikit-sedikit lah. Lagi berapa orang lah macam itu. Nah, terus Rizky pun belum ada tempat nih, Kak. Tempat yang khusus memang untuk Tanlar nih. Dulu ada. Setelah tuh ada sesuatu dan lain hal, akhirnya pindah tempat kami nih, Kak. Jadi pindah base camp pindah tempat. Akhirnya mungkin orang tua juga pening nih, tak Rizky nih kadang ke sini, kadang ke situ, akan pindah kan, Kak, pindah-pindah. Akhirnya
Agi tinggal berapa orang nih Kak, sampai sempat ada di dapur orang kan latihan Kak, Agi tinggal berapa orang, dan nari pun akhirnya semakin berkurang. Rizky mikirnya kayak memang bukan harus fokus ke satu titik deh Kak, model nih lah. Kayak model nih yang belum ada di Belinyu, dan ya sudah kata Rizky, mending karena aku saking cinta kayak model nih tadi dan mulai tertarik nih Kak, model kayak langsung ikut lomba nih, belajar ikut lomba di Pangkal Pinang. Pas ikut lomba nih kalah terus Kak, nih dari agensi-agensi yang lah senior-senior. Akhirnya mikir, oh kayak aku harus memperdalam ilmu model nih deh. Maksudnya jadi penasaran nih, kenapa ya jadi kalah-kalah terus, harus menang nih, gimana cara aku harus menang. Akhirnya belajar tutorial segala macam, akhirnya beli heels 17 cm perdana. Setiap hari Kak Rizky latihan dewe, datang ke sanggar dulu di Sudirman Manila, latihan sendiri Kak sampai maghrib, pulang cuma untuk belajar pakai heels nih. Nah, setelah itu barulah ada tempat kami 2021 tuh, nah mulai banyak anak mulai berani ikut lomba-lomba di luar, dan akhirnya tahun 2022 tuh Rizky banyak menang lomba nih, anak-anak banyak menang lomba. Setidaknya tahun lari istilahnya orang tua mulai terangkat lah Kak. Lah mulai ada namo nih agensi ya, karena lah menang lomba. Nah, Rizky mikir makin tertarik lagi nih Kak. Oh, berarti memang passionnya kayak di model nih. Lah mulai tertarik di model. Ya sudah, akhirnya nari di cut, modern dance di cut. Rizky pun kayak mikir, oh kayak aku memang harus fokus ke model. Harus fokus ke model. Fokusnya harus ngembangin anak nih di model deh. Setelah jadi akhirnya tahun 2021 tuh Tanlar manajemen tuh Rizky cut, Rizky rubah jadi Tanlar model namanya. Jadi kalau manajemen ini kan lagi banyak nih, ada nari, ada model, jadi Rizky cut namanya jadi Tanlar model 2021. Itulah perdana di Tanlar season 1. Tanlar season 1 di Surat Kopi itu waktu itu Kak, Surat Kopi itu bulan Desember 2021. Nah, jadi itulah awal namanya Tanlar model, karena emang fokusnya ke model, biar orang tidak mikir lagi, oh ini ada nari, ada segala macam. Sampai Kak, akhirnya Rizky seiring perjalanan waktu nih, kan banyak nih lagi yang anak-anak di dulu-dulu tuh yang lah tahu Rizky nari, segala macam, yang minta ajar kayak Rizky nari kan Kak. Bukan Rizky sombong nih Kak, sedikit klarifikasi ya Kak. Bukan sombong, tapi emang Rizky nggak lagi Kak turun ke hal-hal lain tuh, memang fokus ke model. Fokus ke model. Jadi yang tari biarlah yang mungkin orang-orang lain kan, orang-orang yang lebih berkompeten lah di bidang. Rizky ngerasa Rizky sekarang lebih berkompeten di modeling. Di model lah. Benar sih. Kalau Kak fokus dengan satu titik, itu akan pasti hasil akan pasti lebih maksimal. Akan lebih maksimal. Oke, setelah perjalanan Rizky Tanlar membangun manajemen model yang akhirnya menghasilkan model-model yang dari umur 4 tahun sampai 18 tahun. Nah, kepribadian seorang Rizky sendiri, dukungan dari orang tua Ki. Ngelihat sepak terjang Kak yang ketika tadi Tanlar tadi apa? Talenta liar. Tanggapan orang tua pertama kali Rizky akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia tuh. Modeling, support macam mana sampai sekarang, apakah masih oke atau sempat juga ada pro kontra? Sempat ada pro kontra sih Kak, dari keluarga terutama keluarga besar ya Kak. Pas awal muncul Rizky ini kan tipe anak yang tidak pernah berkonsultasi ke orang tua Kak. Jadi apapun yang Rizky gawe, menurut Rizky sama Rizky dalam garisan yang benar, tidak ada aneh-aneh, Rizky lakukan Kak, tanpa maksudnya paling misal izinnya mak, Rizky ngikut nih ya, tanpa tahu apa kegiatan detail Kak. Jadi akhirnya pas Rizky muncul pakai heels pertama itu pun Rizky pun kayak bergejolak nih Kak, kayak gimana ya, berani dak yo, ini kontroversial dak yo, karena cowok pakai heels, apalagi di daerah yang sekaya ini Kak, maksudnya itu pasti bakal jadi pro kontra, bakal ada hujat-hujatan pasti. Nah akhirnya tapi nggak enak, ya harus nih lah gawe ya Kak. Karena kau bakal ngajarin anak-anak ini pakai heels kan. Akhirnya biarlah tidak berani lah, akhirnya post lah video pakai heels pertama kali itu Kak. Rame nih. Banyak nih yang komen Kak. Ada sampai sempat orang-orang yang inbox tuh kayak, Rizky jangan pakai heels, tapi jangan sampai merubah kodrat Rizky segala macam, dan ini banyaklah masukan-masukan kan Kak. Kedengarlah ke orang tua Rizky sendiri kan Kak. Orang tua tidak ngelihat langsung video tuh. Karena Rizky emang postingan Kak tuh tidak ngelihat. Karena emang Rizky tidak ngasih orang tua untuk bermain sosmed. Oh gitu. Jadi akhirnya dikasih tahu lah kayak
mungkin orang kak kedengar akhirnya karena orang-orang berkisah nih kak ya, akhirnya diomong lah kayak Mak Rizky kan, Rizky kau pakai heels yo, pakai hak tinggi kan kak orang sini ngomong, pakai hak tinggi yo, katanya janganlah macam tuh kalau dikata orang segala macam, lah cukup lah maksudnya dikata orang, jangan lagi ditambah-tambah lagi kan kak, terus ditelepon lah kayak keluarga Rizky kan kak yang dari luar, yang bukan keluarga inti ya masih masih keluarga besar lah ya, besar. Rizky ngapu pakai heels, katanya muncul di sosmed, katanya brek malu ketak, katanya jangan macam tuh lagi, katanya maksudnya jangan pakai heels lah inti. Kalau kau nak apapun kau nak nari terserah, kau nak apapun terserah, jangan ngerubah penampilan kau, jangan pakai heels itu kan lah jadi perempuan katanya. Dengan kekuatan mental tuh macam mana tuh kau tuh akhirnya Rizky sempat kayak mikir oh mungkin memang salahku sih kak ya. Maksudnya aku pakai heels bener sih. Pakai heels tuh memang kayak, tapi kan aku mikir ini bener loh, aku udah do make up, aku udah do apapun kan kak. Awalnya akhirnya biarlah nih kata Rizky nggak, biarpun Rizky jelasin nih kok kayak orang tua Rizky, kan yang penting orang tua dulu kan kak. Rizky jelasin bahwa ini bener loh sebenarnya, aku udah do macam-macam, aku cuma pakai heels, aku cuma ngajar anak-anak, aku cuma model, dan aku tidak bakal berjanji, tidak bakal merubah apapun yang ada di diri Rizky ini kak. Misal tidak bakal merubah kodrat Rizky, maksudnya segala macam lah dengan bentuk perempuan misalnya kak. Nah jadi akhirnya orang tua seiring waktu itu orang tua menerima sih kak, karena penghasilan setelah kak jelasin dan dari semua yang kak lakukan itu ternyata membuahkan hasil. Dan apalagi kak waktu itu sebelumnya Rizky ini Rizky ngajar kak, ngajar di sekolah. Akhirnya pro dan kontra juga kan kak, masa guru cowok pakai heels, waktu itu kayak suatu hal yang aneh kan kak, apalagi guru kan mencontohkan yang baik sebenarnya, tapi guru cowok pakai heels. Akhirnya dengan pro dan kontra itu tadi, akhirnya si mutus untuk oke, kayak biar aku fokus ke model baik, aku tinggalin kak jadi guru, Rizky Rizky berhenti dari dunia pendidikan. Tapi Ki, ini kan kau berangkat nih Ki yo ke Jakarta, ikut model apa segala ikut ini tuh. Dana Ki dari mana? Sumber dana? Tapi kebanyakan orang tua sih kak, dana pribadi orang tua. Itulah maka mungkin sekarang nih kak, Rizky bersyukur tuh Rizky dapat orang tua yang support anak-anak. Maka Rizky bilang Tanlar tuh tidak bakal sukses sekarang kak, tidak bakal senanjak sekarang nih kalau tanpa dukungan orang-orang tua Tanlar, anak-anak Tanlar, tanpa dukungan netizen yang lah support Tanlar kak. Jadi Tanlar ini bukan Rizky yang hebat kak, mungkin orang-orang tua yang hebat. Di balik tuh ya orang-orang yang selalu support, orang-orang yang selalu support kan. Kayak misal Rizky ngepost apapun di Facebook, orang-orang yang di netizen tuh selalu kayak apa ya, nge-support kak, biarpun ada pun komentar miring segala macam, Rizky hapus sudah selesai. Rizky ini sesuatu hal yang aneh di masyarakat kak, dianggap aneh di masyarakat yang sekarang nih kan kak, maksudnya yang apalagi yang dulu nih kan Belinyu ini kan masih kita bilang kota kecil lah kak, maka ada orang bilang Belinyu ini kota mati kan kak, banyak orang yang bilang Belinyu ini kota mati, bukan Belinyu yang kota mati, Belinyu tuh banyak orang-orang hebat kak, orang-orang berkembang, Kak Dani dan lain-lain, banyak orang-orang hebat di Belinyu nih kak, cuman pola pikir orangnya yang menurut Rizky yang lagi mati itu kak di situ. Kayak hal-hal yang dianggap mereka yang tidak terbiasa dihujat nih. Masih tabu lah inti, masih tabu. Jadi hal-hal yang kayak itu tuh yang harus kuat mental nih kak. Ki, ini berangkat nih orang tua keluarin biaya, terus akhirnya mereka di sana menang. Kalau menang pasti dapat hadiah dong Ki. Dapat kak. Itu macam mana Ki? Hitungan Kak tuh kan sebagai seorang coach nih. Kau lah berangkat nih Ki ke sana Ki. Yaudah yo nganter mereka nih Ki. Yaudah. Akhirnya dapatlah hadiah. Itu macam mana? Ika biasa pembagiannya atau Ika ado macam mana? Udah sih kak, menurut sih kayak anak-anak lah, kayak anak-anak. Tetap lebih fokus ke anak-anak. Bahkan mungkin ya kak, orang bilang sekarang tuh Rizky tuh sengaja bikin agensi ngabis duit, ikut modal segala macam nih kak. Kami itu pernah berangkat waktu pertama kali Rizky ini bawa anak ke nasional kak, ke Jakarta waktu itu Kaben Irzira Cahya tuh yang di Jakarta pertama kali tuh kak kami sama sekali kita mikirnya orang yang kayak Irzira, anak-anak yang dari broken home kan kak, tapi pajak membanggakan ke Jakarta tuh luar biasa. Rizky pun nggak ngebeban orang tua kak, Rizky pun nggak minta kayak mereka transportasi segala macam Rizky kak. Jadi kayak awal pertama kali itu kayak benar-benar kita ngebangun Tanlar nih, kita berjuang sama-sama nih di Jakarta.
nanti mikir menang kalah, mikir duit segala macam, intinya kita berjuang dulu sama-sama nih. Sampai tuh Kak, kami makan orang yang tawaris Rizky pergi ke Jakarta, ngikut model segala macam, ngabis duit, orang nggak tahu tuh pernah tuh Kak kami diomong kayak itu. Kayak sampai kedengar tuh, oh Rizky tuh ke Jakarta ngabis duit baik segala macam, makan duit orang tua, gue segera Rizky dibiayai segala macam ke orang tua. Padahal enggak do Kak, Rizky tuh enggak do sama sekali pas awal tuh dibiayai sama orang tua. Jadi tiket pribadi, biaya hotel pun tidur pun di lantai Kak, tidur di lantai demi ngebawa nama anak tadi mau Bangka Belitung nih tadi Kak, mau anak-anak Belinyu nih tadi ke Jakarta, tidur di lantai, makan pun seadoa Kak kami. Jadi kalau orang bilang yang kayak itu, Rizky mikir, ini orang-orang yang tidak tahu sama sekali, justru yang orang-orang yang bersuara nih Kak. Kayak Ika tuh tahu apa gitu tentang kami ini di Jakarta, yang sampai ngomong kami ini ngabis duit, ini itu. Padahal kami ini berusaha membanggakan Belinyu loh Kak. Tapi dan itu tuh yang bentuk Rizky tuh kekecewaan Rizky kayak masyarakat kadang Kak, ya kayak orang-orang di Belinyu tuh macam tuh. Setiap ada apapun tuh anak-anak yang lah berhasil berangkat ke Jakarta ini tidak di-up Kak. Maksudnya ini anak-anak yang lah kalau di kota-kota besar kan anak-anak yang mewakili daerah itu tuh diundang dalam acara-acara kegiatan apapun. Nah, kalau di Belinyu nih justru tidak ke-up sama sekali Kak. Tidak ke-up, tidak dinaikkan nih anak-anak yang berhasil membanggakan Belinyu itu tidak dinaikkan. Itulah maka sempat tidak diberi wadah, tidak diberi tempat. Tidak diberi tempat. Padahal mereka tuh datang ke Jakarta ngebawa nama Belinyu loh Kak. Kami itu sampai ditanya orang mana, orang Belinyu. Rizky pun Kak biarlah pindah ke Sungai Liat, ke sekarang kan buka agensi pangkal. Kalau ditanya orang, Rizky asal dari mana? Dari Belinyu. Karena emang Rizky Belinyu nih yang ke-up Kak. Setiap tahun maka pas Tanlar season 3 pun kan ada anak Rizky kan buka cabang nih Kak di Sungai Liat. Pada saat itu kami ini ngomong nak di Sungai Liat atau nak di Belinyu pada saat itu kan Kak. Karena dominan anak di Sungai Liat. Tapi Rizky tetap Tanlar season 3 itu diadain di Belinyu Kak. Karena Rizky bener-bener Belinyu nih yang maju, Belinyu yang harus ke-up. Nanti yang lainnya karena kami Tanlar nih berasal dari Belinyu. Setelah pada saat kami di Jakarta tuh yang orang-orang Belinyu justru ngehujat kami nih Kak. Wah kami ini kan datang bawa nama Belinyu, masa kami dihujat, maksudnya macam itu Kak. Kan setelah itu kan pulang dari Jakarta tuh dengan kemenangan Zira segala macam nih Kak. Nah yang adalah hujatan padahal kami ini berusaha semaksimal mungkin dengan kerja keras kami nih, dengan maksudnya tidak minta dana ke pemerintah, tidak minta dana ke kecamatan, tidak minta dana kemanapun, tapi biarpun memang bukan tanggung jawab kecamatan sih Kak, maksudnya bukan tanggung jawab kecamatan juga, itu kan berangkat pribadi. Biarpun istilah kata orang support kan Kak, support dari Belinyu lah. Udah kami berangkat sendiri, berangkat pribadi untuk ngebawa nama Belinyu, tapi Agi dihujat ke netizen. Kalau masalah berangkat ngapa ndak di Sungai Liat, ngapa ndak di Pangkal Pinang, atau ngapa ndak di kota besar, sama podcast ini pun disebut macam tuh. Kenapa bikin harus di Belinyu? Kenapa tidak pindah baik ke Pangkal Pinang? Kenapa tidak pindah baik misalnya ke kota besar, segala macam? Mudah bagiku, kalau misalnya harus pindah ke kemana, ibaratnya ya dak yo. Cuman enggak be, uang Belinyu ya dak yo, ku nak di Belinyu lah be ya dak yo. Aman misalnya ika nak kundang, ika nak datang, ika yang datang ke Belinyu, ku pacaknya go ika, ibarat macam tuh ya dak. Jadi misalnya yang harus pindah ke Jakarta itu saya tidak menutup kemungkinan ya dak. Bukan hanya Jakarta, misalnya tiba pindah ke Pangkal Pinang atau pindah kemanapun istilahnya, saya sih tidak menutup kemungkinan itu. Tapi untuk sekarang belum. Karena masih tujuan saya sekarang masih tetap ibarat kenapa sih harus setiap kali ada sesuatu yang membanggakan itu harus dari kota besar. Nah, kita juga yang dari daerah bisa kok. Istilah macam tuh. Padahal Belinyu tuh banyak orang yang keren Kak. Oh, banyak Belinyu nih. Belinyu ini sebenarnya paket lengkap Kak. Nak kemana pun ada, nak ke nari ada, nak ke model ada, nak ke nyanyi ada, lah lengkap bakat. Banyak anak orang-orang Belinyu ini sumber daya manusia SDM itu mendukung Kak. Cuman tuh tadi balik lagi kadang mental yang kuat atau tidak Kak. Lah dihujat sedikit kadang ada yang mental yang down. Iya. Nak kuat-kuat mental intinya Kak. Tapi Ki, support pemerintah mengharap enggak sih Ki? Mengharap enggak? Enggak terlalu mengharapkan ke pemerintah sih Kak. Kalau kami tidak terlalu mengharap ke tapi pemerintah. Tapi itu kan bisa jadi macam mana ya, sesuatu yang bisa digali loh Ki sebenarnya Ki. Kalau untuk support, ada enggak usaha Kak ibaratnya Kak tuh berusaha untuk apa ya? Minta bantuan ke Pemda, mengajukan proposal mungkin misalnya bahwa ini ada nih pemilihan model,
atau ada apa nama istilah itu kompetisi yang bergengsi di Jakarta yang Ika tuh pengen ngikut. Guys, Ika tengok video nih guys. Hadiah Winner Miss 2024. Selamat kami ucapkan kepada Ini video kemarin anak dari Rizky Tanlar dapat juara 1 Ki ya. Juara 1. Juara 1 di Miss Grand Model Indonesia. Miss Grand Model Indonesia diadakan di Jakarta. Di Jakarta. Guys, bayangkan. Jadi pulang bawa mahkota Pulang dong bawa Ki. mahkota. Siapakah Ki pemenangnya? Pemenangnya Vika Kak, dari Pangkal Pinang, anak Pangkal Pinang. Anak Pangkal Pinang. Anak Pangkal Pinang. Menyabet juara 1. Usia Vika tuh berapa? 17 tahun Kak. Guys, kayak abis ini kita bakal podcast sekali lagi nih guys. Kita suruh, mungkin nih Kak, ini mungkin kalau untuk orang-orang Belinyu atau pengikut followersnya Rizky, kalau Ika nak tahu IG-nya Rizky ada di bawah nih. Ini IG ya, guys. Kalau Ika nak nengok hasil karya seorang Rizky Tanlar, Ika cek di IG-nya. Tapi kalau kalian ngelihat langsung, seperti apa mereka dari model cewek, model cowok, banyak banget yang sudah dihasilkan. Nanti kita kayak bakal harus podcast sekali lagi nih Ki. Biar mereka tuh ngeliat, biar netizen ngeliat anak-anak yang lah dihasilkan. Ki, bayangkan loh, untuk Kak berangkat ke Jakarta, apalagi sampai menyabet juara 1, pasti banyak dong saingan Ki. Banyak. Prepare berapa lama? Kak sampai akhirnya, oke, mahkota nih Kak bawa pulang ke Bangka. Banyak. Menjawab prepare itu luar biasa sih Kak kami. Persiapan itu. Berapa lama dari event tuh? Event ini bulan kapan? Event ini bulan Oktober kemarin. Prepare dari mulai setelah acara Tanlar, juga Agustus, September prepare. Sebulan berarti cuman? Sebulan Kak kami prepare baju segala macam dan lain-lainnya. Langsung menghubungi desainer Bangka juga, Kak Maranta kan Kak. Minta Kak Maranta pun dihubungin sebulan, sampai sebulan deh Kak. Kak Artan minta bikin gaun segala macam untuk anak-anak Tanlar yang ke nasional. Akhirnya bilang ke Kak Artan macam-macam nih, akhirnya jadilah gaun. Tidak sampai sebulan Kak. Prepare tidak sampai sebulan sih kami Kak. Dan jawaban cuma karena Rizky belajar dari pengalaman kan Kak. Kaban Zira juga waktu itu top 5 Kak, top 5 di nasional di Jakarta, dan susah juga tuh Kak waktu zaman Irzira. Apalagi kan Irzira dan kawan-kawan yang lain Kak belum pernah nih istilah lagi anak-anak nih kan. Justru kalau misalnya anak-anak bahasa nih, mereka lebih sadar nih Kak akan kompetisi. Maksudnya mereka lebih tahu kompetisi. Tapi kalau anak-anak Kaban Zira Kak lebih lagi pening kan Kak. So, macam mana nih gue bawa anak-anak yang anak-anak Belinyu dengan mereka yang pola pikir lagi anak-anak dan dengan ruang yang sekaya tuh di Belinyu, biasa tiba-tiba dibawa ke Jakarta melawan anak-anak seluruh Indonesia, lebih berat lagi. Dan waktu Zira tuh Kak, Rizky udah expect bakal top 5 tuh Kak, karena top 10 lah alhamdulillah waktu Zira tuh. Ternyata Zira tuh berhasil top 5, dan pada saat kemarin Vika juga Rizky udah expect tuh Kak, kayak bakal juara 1 nih. Kayak biasa mikir ke orang tua, ngomong ke orang tua pas di belakang panggung, apapun hasilnya Rizky bilang ini lah suatu pembelajaran untuk Vika. Karena menang yang sesungguhnya tuh bukan saat Pika bermahkota pakai piala, tapi perjalanan Pika nih, ketika Pika lebih baik dari kemarin, lah jauh dari kemarin, tuh sebuah kemenangan untuk Pika. Jam 5 subuh harus bangun make up, terus anak-anak tuh dari pagi telah pakai heel sampai jam 9 malam tanpa lepas Kak. Bayanginlah dari pagi dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam pakai heel 17 cm tanpa lepas. Itulah Rizky bilang kalau ngikut agensi itu orang banyak nanya, apa gunung ngikut agensi, ikut model. Pertama tuh disiplin Kak kami. Disiplin, Rizky pikir attitude aja berubah. Anak-anak yang biasa tidur manjo-manjo atau kayak orang tua lebih manjo ke orang tua, atau biasa tidak melakukan sesuatu yang pas sepadet tuh kegiatan. Akhirnya sepadet tuh yang tidak biasa, yang ngeluh setiap kegiatan, akhirnya tidak bisa ngeluh ke siapa kan Kak? Kan Nyo yang menjalani ya. Nah, nih Ki,
Ada nggak tujuan kau ke depan, misalnya mungkin tujuan kau yang lebih gila lagi, mungkin si anak-anak Kani tadi, Kak terpikir bahkan suatu saat mungkin kau pengen ikut Miss Grand Indonesia pasti, Kak. atau Putri Indonesia. Itulah tujuan balik lagi ya, tujuan ke situ sih Kak, ke Miss Mega Bintang, Ivan Gunawan, Ya. ke Putri Indonesia. Harapan di situ anak-anak tuh ke situ Kak. Nanti ada anak-anak yang pacak membanggakan dari Tanlar, terutama anak-anak Belinyu sih Kak. Dan Rizky berharap banget anak Belinyu. Kalau misal ada anak Belinyu yang nak nih Kak, ada tujuan kunak pergi ke Jakarta ataupun ke Miss Mega Bintang, kunak ke kami support banget Kak. Apalagi Rizky orang yang paling support untuk berangkat menuju ke panggung besar Ivan Gunawan. Berarti kalau misalnya Kak bakal milih beberapa dari model Kani, ya Dak ya, berarti otomatis bakal banyak dong yang dipelajarin. Ada mulai dari public speaking lah, ya Dak ya, mungkin bahasa Inggris, dari caranya ngomong bahasa Inggris itu suatu saat bakal masuk agenda Kak Dak? Masuk sih Kak. Oke Ki, setelah dari obrolan kita yang panjang lebar ini adalah satu yang terakhir kali. Pesan dari seorang Rizky Tanlar untuk semua netizen. Apa Ki? Pesan Netizen, para orang tua, sampaikan untuk anak-anakmu. Pesan untuk netizen sih Kak, jangan mudah menghujat orang, karena kita tidak tahu mental orang itu macam mana. Mungkin kalau orang menghujat si A, tapi si A ada apa-apa, tapi si B sakit hati. Bisa ngehujat si B yang sakit hati. Karena mental orang itu berbeda-beda Kak. Tidak pacak kita menyamaratakan mental orang. Jadi untuk netizen, jangan menghujat berlebihan. Menghujat berlebihan, kita tidak tahu merusak mental orang, merusak semangat orang yang baik-baik semangat, jadi tidak semangat, orang-orang yang jadi nek akhirnya enggak. Dan terus jangan mudah menilai sesuatu tuh dari apa yang dilihat, tapi dipelajari dulu, dilihat, di cross check dulu ke belakang. Kenalan dulu lah istilah Kak. Jangan sampai Tanlar tuh pakai baju seksi segala macam, ngawur anak pakai baju telanjang di sosmed segala macam. Tapi kita tahu di balik tuh kan Kak, seberapa kami ini effort itu luar biasa. Sampai bikin gaun berapa juta untuk bikin baju yang Kak bilang baju telanjang segala macam. Jadi itu sih Kak Rizky untuk netizen lebih sadar akan ketikan Kak. Jangan merusak. Untuk anak-anakmu. Untuk anak-anak Tanlar itu semangat lah, karena kita cuma punya semangat nih Kak. Kalau lebih-lebih lagi itu kalau kita tidak ada semangat tidak baca. Apalagi di Bangka nih yang kita tahu perekonomian macam mana. Jadi kita cuma punya semangat, tidak ada mimpi yang tidak bakal terwujud kalau kita nak berusaha dan bekerja keras menurut saya. Rizky pun sampai sekarang karena kerja keras dan karena usaha Kak. Bisa sampai di titik ini. Rizky pun bukan background dari orang kaya segala macam yang pacak bikin. Rizky pun sama dari keluarga broken home juga yang akhirnya pacak bikin agensi yang kayak sekarang. Jadi latar belakang kita nak broken home, nak apapun tuh intinya harus semangat. Intinya kita cuma punya semangat dan jangan pernah lelah untuk bermimpi dan berusaha. Untuk orang tua mungkin Rizky terima kasih nih Kak, karena sekali lagi tanpa orang tua Tanlar dan tanpa support orang tua, Tanlar udah bakal segung sekarang. Oke guys, terima kasih banyaklah nonton Sakapot Show hari ini. Jangan lupa follow semua sosmedku yang ada di atas sini. Juga kalau misalnya ada informasi-informasi penting, kalian bisa komen atau cek ke WA aku yang ada di bawah ini. Terima kasih banyaklah nonton Rizky banyak. Terima kasih. Ya, ditunggu lagi kehadiran berikutnya. Terima kasih. Selamat datang kembali nanti Rizky Tanlar bersama model-modelnya. Nanti kita akan undang mereka. Jangan lupa kalau ada Tanlar season 4 diundang Sakapot. Kita langsung wawancara mereka di lokasi. Kita lihat keribetan apa yang bakal terjadi di Tanlar session 4. Bakal terjadi kapan tuh Ki? Insya Allah terjadi tahan dong, tahun depan. Nah, bulannya masih rahasia guys. Ya. Intinya macam itu guys. Terima kasih banyak sekali lagi yang nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, share. Kalau misalnya ada informasi penting, WA di bawah. Terima kasih.